الله الرحمن الرحيم. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang bahwa salah satu modus pemahaman tasawuf yang sesat itu adalah dikait-kaitkan dengan kajian-kajian yang seperti itu, Ibnu Arabi atau Wahdatul Wujud dan seterusnya. Nah, pada malam ini ada satu lagi kajian yang itu boleh dikatakan nyanyiannya orang-orang yang tadi yang bermasalah, yaitu tentang Imam Mahdi. Jadi yang biasanya yang dijual oleh oknum-oknum yang mengaku-ngaku ahli tarekat, ahli tasawuf, semacam, pertama ajaran yang kebatinan itu, ajaran kebatinan yang itu dikait-kaitkan dengan seorang sufi besar namanya Ibnu Arabi yang kajinya kaji batin. Yang kedua dikaitkan dengan Khidir, kajinya kalau kaji Khidir tuh, itu perlu hati-hati gitu. Nah yang ketiga ini yang kita bahas, yaitu berkenaan dengan Imam Mahdi. Jadi pembahasan atau sosok Mahdi itu tuh memang satu sisi diperebutkan oleh Ahlus Sunnah dengan Syiah. Syiah juga punya paham Imam Mahdi juga. Jadi paham mereka meyakini bahwa nanti imam mereka yang terakhir itu akan muncul Imam Mahdi juga. Jadi kalau orang Syiah menyebut Imam Mahdi, jangan heran, karena salah satu keyakinan mereka ada satu imam yang disembunyikan oleh Tuhan dan itu akan muncul nanti di hari kiamat. Itu Imam Mahdi versi Syiah. Nah, sementara konsep atau Imam Mahdi dalam versi Ahlussunnah juga ada. Nah, ini yang kita bahas, yaitu mengenali tanda-tandanya supaya dia terkicuri nantaran betul. Sekarang udah berapa? Kalau dihitung banyak orang yang mengaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Yang paling lucu wong Jawa ngakune Imam Mahdi. Nah, ya kalau orang awam itu mungkin karena tidak ada tolak ukurnya mungkin percaya dia, Pak. Apalagi mungkin dia punya ilmu ya, ilmu kebatinan tadi kan. Jadi nggak aneh juga, banyak masyarakat yang tertipu. Nah, pada malam ini saya akan coba sampaikan tanda-tandanya. Kalau di sini disebutkan sittani wa sittuna alama. Ada 62 tanda. 62 tanda. Ini saya ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama fikih besar mazhab Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, penulis kitab Tuhfatul Muhtaj dan kitab-kitab yang lain. Beliau bikin buku namanya Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdil Muntadhar. Kalau diartikan mungkin penjelasan singkat tentang atau seputar Imam Mahdi yang ditunggu. Nah, di sini beliau sebutkan tanda-tandanya ada sittah wa sittuna alamah, 62. Dan ini beliau ambil dari riwayat-riwayat yang ada, dari hadis kah, dari asar kah dan seterusnya. Jadi bukan karang-karang beliau, karena ini terkait dengan perkara gaib yang diberitakan oleh Nabi. Jadi tidak mungkin dia main logika. Cuma di sini tak semua disebutkan dalilnya. Nah, kita selaku orang awam tentu husnuzon dengan seorang ulama, karena ada juga orang yang menilai dia alim atau tidak itu dari penjelasannya ada hadis atau Quran atau tidak. Tidak selamanya, Pak. Ada satu kumpulan fatwa yang ulama Syam itu yang dia meninggal kena bom itu, Syekh Ramadan Al-Buti, itu dia punya buku kumpulan fatwanya. Kalau dilihat tak ada dalilnya, Pak. Pertanyaannya, bolehkah bla 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 bla? Jawabannya boleh.
tidak ada yang meragukan keilmuan beliau. Sementara fatwanya segitu saja. Ada lagi Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia sekawan itu semasa, dan beliau dua-duanya sudah meninggal dunia. Yang bikin buku fikih yang berapa jilid itu. Ada kumpulan fatwa beliau, mirip juga. Ditanya apakah ini boleh, jawabannya tidak. Itu saja. Bahkan Imam An-Nawawi pun kalau kita lihat di buku fatwanya, ada yang tidak juga disebutkan, dicantumkannya dalilnya berupa Quran atau hadis. Dan itu biasa Pak. Maka patokan kita, standar kita mengatakan orang ini adalah ustaz sunnah atau tidak, bukan dari jawabannya. Kalau artinya untuk membahas dalilnya, ya tentu butuh waktu lain atau kajian khusus, itulah setelah. Tapi ada yang disebutkan juga hadis-hadisnya. Maka mari kita lihat Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Jadi ada 62 Sita wasituna agama. Yang pertama, al-ula annahu min ahlil bait. Ciri yang pertama, dan itu ciri yang mendasar sekali, tak bisa ditutup-tutupi, itu adalah Imam Mahdi itu nanti dari keturunan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dari keturunan Joko, bukan dari Ucok Hasibuan, dia keturunan baginda Nabi. Artinya nasabnya itu sampai ke Nabi, Ahlul Bait. Jadi kalau sudah ada orang yang jelas-jelas nasabnya nggak ada sambung ke Nabi, dia mengakui Imam Mahdi, itu peleng adalah. Atau setan sedang masuk kepada itu, peleng itu sadar dia. Mau tarik dia mengaku tarikat ini apa? Ngaku Imam Mahdi, itu peleng. Supaya iblisnya setannya itu bisa. Kemudian Bapak Ibu, ciri yang kedua adalah diperinci lagi. Oke, Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi. Cuma pertanyaannya, keturunan Nabi itu kan dua, Pak. Kan Nabi anaknya yang hidup, yang lama hidupnya kan Fatimah. Fatimah punya dua anak, Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, pertanyaannya dari mana Imam Mahdi tadi itu nanti? Itu dari keturunan Hasan atau Husain. Nah di sini kata beliau ats-tsaniyah, ciri yang kedua, annahu min waladil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu. Jadi Imam Mahdi itu nanti dia keturunan dari Nabi, nasabnya sampai ke Nabi lewat jalur cucu Nabi yang bernama Al-Hasan. Tetapi ada hadis lain, ada hadis kata beliau, kata ulama Syekh Ibnu Hajar ini, yang justru menunjukkan beliau dari Husain. Maka beliau coba gabung riwayat-riwayat ini, hadis ini. Akhirnya beliau menyimpulkan, sepertinya yang lebih dekat kepada kebenaran adalah ayahnya dari, jadi Imam Mahdi itu ayahnya keturunan Hasan, ayahnya keturunan cucu Nabi yang bernama Husain, ibunya dari keturunan cucu Nabi yang bernama Hasan. Nah itu dia. Jadi riwayat-riwayat tadi digabung. Artinya ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi yang dari jalur cucu Nabi yang bernama Hasan. Ada lagi yang mengatakan dari Husain. Nah, kajian ulama itu penggabung ini. Karena kalau hadisnya dua-duanya bisa diterima, nggak mungkin Nabi menyampaikan informasi yang bertolak belakang, kontradiktif. Maka solusinya digabung. Cara menggabungnya gimana? Ayah Imam Mahdi itu keturunan cucu Nabi yang bernama Husain, sementara ibunya dari keturunan cucu Nabi yang bernama Hasan. Digabung sudah. Jadi
kalau ada nanti orang yang mengaku Imam Mahdi, tanya aja Pak, nasab Bapak asal dari mana? Dari mana? Kalau dia bilang saya nggak tahu, bohong sudah itu. Tinggalkan aja sudah. Apalagi kalau dia bilang saya nggak tahu kakek saya, ya sudah. Itu Mahdi opo itu. Mungkin Mahdinya biasa ya mungkin, tapi Imam Mahdi yang diberitakan Nabi bukan dia. Yang berikutnya as-salisah, ciri yang ketiga Pak. An-nasmahu ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nama dia, nama Imam Mahdi itu, Imam Mahdi itu gelar Pak. Gelar itu, Imam Mahdi itu gelar, bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Ada hadisnya, tidak disebutkan di sini. Jadi nama aslinya adalah Muhammad. Ada lagi riwayat kata beliau menyebutkan namanya bukan Muhammad tapi Ahmad. Nah, kata ulama ini wala tanafi li'imkani annahu musamma bikilahima. Ada riwayat yang mengatakan Imam Mahdi itu namanya Muhammad. Ada riwayat lagi hadis mengatakan Imam Mahdi itu namanya Ahmad. Ini Muhammad, ini Ahmad. Namanya betul dua-duanya. Karena Nabi Muhammad juga disebutkan namanya Ahmad. Ini nggak bertentangan. Kata beliau bisa jadi Imam Mahdi itu nanti namanya bisa Muhammad dipanggil, kan masing-masing kita bisa juga namanya dua. Nama dari ayah namanya Joko. Nama dari teman sampai besar Arno. Nah, sudah itu. Bertetangankah orangnya? Ya tidak. Tapi namanya dua. Rapopo. Nama ayahnya Joko. Dari ayahnya Joko, tapi mungkin yang laku pemberian dari kawan-kawannya waktu kecil sehingga besarnya justru tidak dikenal dengan nama dari ayahnya, tapi dari teman-temannya. Jadi namanya Parmo. Baik. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'ah ismu abihi kasmi abin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang keempat Bapak Ibu, nama ayahnya itu juga sama dengan nama ayah Nabi. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah. Nah, Abdullah. Ada yang baca ayat tunggal. Jawaban itu Pak, Abdullah. Abdullah. Jadi nama ayahnya Abdullah, nama beliau Muhammad. Ini harus kita pegang aja. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku Imam Mahdi, udahlah bonga, tidak tahu yang ini, tinggal ngaku-ngaku pula, saudara itu bunuh diri namanya. Dituju pula KTP sama dia kan, namanya tak ada nama dia, bukan Muhammad, nama ayahnya juga bukan Abdullah. Al-Khamisah, ciri yang kelima Bapak Ibu. Ini ciri-ciri fisiknya. Kata beliau, ajlan jabhah, keningnya apa istilahnya itu, luas. Keningnya itu luas. Nggak ada rambut kan begitu. Jadi kalau nggak ada rambut, berarti kan nampaknya dia lebar luas. Artinya tak mungkin kan bulu ini. Jadi mulus, nah gitu. Aqdal anfi, hidungnya mancung, tipis lagi. Ada mancung orang Arab tuh Pak, mancung, tipis sekali. Itu hidung seperti itu digambarkan oleh orang Arab itu seperti pedang. Pedang itu kan tipis. Jadi kalau kita tengok dari depan, tipis betul. Jadi kalau ada Imam Mahdi hidungnya ngembang. Udah sulit istighfarnya. Ya kan? Kalau mancung apa Pak? PC pula hidungnya. Tidak tahu kita mimpi apa dia. Kemudian afraqus sanaya, giginya tidak rapat. Jadi antara giginya itu ada nggak jarak pun tompong. Ada giginya itu tidak rapat, jadi ada sela-sela. Jadi kalau ada yang ngaku Mahdi, cuma tengok giginya Pak, tengok giginya ompong. Sudah. Berikut as-sadisah, ciri-ciri yang keenam, yamliku sab'a sinin, beliau nanti akan menjadi penguasa dunia. Jadi Allah berikan dia nanti
kekuasaan. Dia memimpin umat Islam di dunia ini, menguasai dunia ini selama 7 tahun. 7 tahun. Dan riwayatnya banyak, Pak. Artinya ada riwayat yang mengatakan beliau nanti menguasai, memimpin dunia ini 19 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 20 tahun, 40 tahun, 24 tahun, 30 tahun. Nah, kajian ulama itu, Pak, dianalisa semua riwayat ini, dia coba digabung gimana. Nah, kata beliau, setelah riwayat itu digabung, beliau simpulkan 7 tahun. Kenapa? Hadihi aktsarur riwayat wa asyarah. Karena informasi dari Nabi yang paling banyak menyebutkan 7 tahun. Pokoknya gini, Pak, informasi dari Nabi yang mengatakan 7 tahun, anggaplah hadisnya ada 10 jalur yang berbeda. Dari 10 jalur informasi ini yang menyebutkan 7 tahun itu 7 jalur sana, 7 jalur berita. Nah, yang tersisa 3 yang dibilang 40, dibilang 25, dibilang. Beliau mengatakan kita ambil yang riwayat yang terbanyak saja. Jadi riwayat informasi yang terbanyak menyebutkan 7 tahun itu dipakai. Kemudian, jadi selama itulah beliau nanti memimpin dunia. Yang ke-7, Bapak Ibu, as-sabi'ah, ciri yang ke-7 adalah yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa jura. Ciri yang ke-7 itu adalah dia nanti akan merubah siklus atau kondisi dunia bumi ini dari kezaliman berubah menjadi keadilan dan kedamaian, berubah drastis. Jadi ketika beliau datang, Pak, muncul, kemudian dia menguasai dunia begitu, memimpin dunia selama 7 tahun, itu langsung berubah dunia ini tenang, kemudian damai, kemudian pokoknya tidak ada kezaliman. Bayangkan, nanti perang tak ada, dalam artian tidak ada yang terzalimi saja. Keadilan merata. Jadi lucunya Pak Mahdi datang tahu-tahu jadi PRT pun enggak. Di mana Imam Mahdi-nya? Terus ini kan sebutkan Imam Mahdi itu menguasai dunia. Menguasai dunia. 7 tahun enggak lama cuma. Ini enggak, dari pengakuannya jadi Imam Mahdi sudah 20 tahun. Enggak kelihatan tanda-tanda ini. Jadi PRT pun enggak, apalagi dia menguasai dunia. Kenapa kali bohong gitu? Jadi kedatangan Imam Mahdi itu nanti akan membuat bumi ini, dunia ini tenang, damai, tentram, dan tidak ada kezaliman. As-saminah, ciri yang ke-8, yub'atsu 'ala ikhtilafin wa zalazil. Kemunculan dia nanti, Pak. Jadi kemunculan beliau di tengah-tengah ini bawahnya. Beliau muncul terus depan. Kemunculan beliau ini akan mengubah kondisi dunia ini menjadi tenang, tentram, damai, tidak ada kezaliman. Berarti sebelumnya, nah ini dia. Yub'atsu 'ala ikhtilafin wa zalazil. Kondisi sebelum beliau itu dimunculkan oleh Allah itu kebalikan yang setelah dia muncul. Konflik di mana-mana, wazalazil, gempa atau kegoncangan, pokoknya dunia nggak tenang. Nah, itu dia. Dunia tidak tenang, kacau lapau. Muncul beliau berkuasa selama 7 tahun, berubah drastis. Nah, itu dia. Yang ke-9, yarda anhu sakinul ardi wa sakinus sama. Imam Mahdi nanti ketika muncul itu penghuni bumi, artinya berarti manusia yang hidup di zaman dia, tidak ada yang membenci dia, semuanya redo dengan dia,
bahkan sakinus sama, semua makhluk Allah yang ada di langit semuanya ridho dengan beliau. Al-ashirah yuqassimul mala sihahan bis-sawiyah bainan nas. Dia akan membagi-bagikan harta benda kepada manusia secara adil. Beliau nanti akan meratakan ekonomi masyarakat nantinya. Jadi ekonomi itu nanti dia akan buat merata sejahtera. Yang ke-11, yamla'u quluba ummati Muhammadin ghinan. Dia akan membuat hati umat Nabi Muhammad itu kaya. Untuk apa? Seperti apa bentuk kayanya? Kita lihat di ciri yang berikutnya, yang ke-12. Yasa'uhum adluhu wa ya'malu fihim bi sunnati nabiyihim hatta annahu ya'muru munadiyan yunadi man lahu hajatun falyati ilayya fala ya'ti illa rajul wahid. Di sini diberikan catatan, Imam Mahdi itu nanti adil seadil-adilnya, materi kesejahteraan itu merata, sehingga tidak ada yang datang menuntut dan meminta, pokoknya mengadu pun tak ada. Begitu meratanya nanti keadilan dan ekonomi. Jadi selama pemerintahan beliau nanti, kepemimpinan beliau di dunia ini, ekonomi merata. Tidak ada yang komplain butuh bantuan, minta bansos, dan juga proposal, tidak ada. Jadi damai, sejahtera dari segi ekonomi, luar biasa. Yang ke-13, Imam Mahdi itu munculnya Pak, didahului oleh terjadinya konflik, bukan konflik, didahului oleh meninggalnya seorang khalifah. Jadi ada seorang khalifah, ini kalau sebut khalifah ini ada komunitas tertentu yang senang. Ada seorang khalifah, kalau hadis Nabi itu menyebut khalifah Pak. Tak mungkin Nabi menyebut seorang presiden, seorang raja. Karena zaman itu kan belum ada sistem republik kan belum ada. Tentu Nabi menyebut khalifah. Ya, apakah nanti khalifah yang dimaksud Nabi itu ketika menjelang Imam Mahdi muncul itu memang khalifah dalam artian khalifah pemimpin besar umat Islam, atau khalifah di situ maksudnya adalah ya raja seperti di Saudi umpamanya, atau presiden bagi kita. Nah, itu yang membawa. Tapi Nabi menyebut khalifah. Kata beliau, ciri yang ke-13 ini adalah Imam Mahdi itu nanti muncul setelah atau beliau menjelang munculnya itu ada satu khalifah, satu penguasa begitu meninggal dunia. Fayakhrujul Mahdi minal Madinah. Ketika khalifah ini wafat, maka muncullah Imam Mahdi dari kota Madinah. Berarti Pak, Imam Mahdi itu nanti awalnya dia di Madinah. Dari kota Madinah dia keluar, wa huwa min ahliha, jadi dia penduduk kota Madinah. Dan memang sampai hari ini di kota Madinah itu ada keturunan Nabi. Ada keturunan Nabi. Cuman apakah hari ini sudah lahir dia? Allah Allah. Karena Nabi hanya menyebutkan begitu. Berbaiatnya nanti umat Islam berbaiat kepada beliau itu bukan di Madinah, tapi awal kemunculan beliau itu adalah dari kota Madinah, karena beliau katakan tadi disebutkan penduduk Madinah melarikan diri ila Makkah, ke kota Mekah. Kenapa beliau melarikan diri? Karena beliau dikejar-kejar oleh
pasukan dari Syam yang ingin membunuhnya. Jadi ibaratnya dia buronan. Bisa jadi mungkin ada nanti pasukan dari Syam itu yang paling nggak tahu kalau Mahdi itu muncul. Jadi dia sudah sembarkan mata-mata, dikirimkan intelijen tingkat tinggi mungkin. Ketika sudah Imam Mahdi terancam bahwa dia lari ke Mekah. Fayatihin nasu min ahli Makkah. Disitulah nanti di kota Mekah itulah orang-orang yang di Mekah itu datang ke beliau. Fayukhrijunahu, dipaksa keluar Pak. Berarti sembunyi dia, tak menampakkan diri. Berarti dia tidak datang ke Mekah belum saya Imam Mahdi. Berarti dia menyelamatkan diri dan diam-diam. Dia tidak mendeklarasikan dirinya Imam Mahdi. Sehingga nanti penduduk kota Mekah itu justru yang memaksa dia keluar dari persembunyiannya. Wa huwa karihun, sebenarnya Imam Mahdi-nya tak mau. Jadi kalau dia Imam Mahdi pakai kamera pula depan Ka'bah, itu dah parah ini. Ini apa? Beliau sembunyi, lari dari kota Madinah, datang ke Mekah sembunyi. Nah mungkin orang-orang di sekitar beliau tahu. Berarti tahu dia ciri-cirinya tuh, tengok fisiknya, tengok pula silsilah nasabnya. Tahu pula dia lari dari Mekah, dari Madinah. Ini kayaknya. Ketika sudah pas betul ciri-cirinya, bukanlah ini orangnya nih. Wah, dibawa kalimatnya fayukhrijunahu, mereka bawa keluar dari mana? Mungkin dari Mekah. Berarti dari tempat persembunyiannya dibawa. Di mana bawanya? Dibawa di depan Ka'bah. Berarti dipaksa. Karena saya disebutkan huwa karihun, tak mau dia. Tadi seret apalah kan? Didorong tadi di ini mungkin nggak mau, pokoknya orang paksa nggak mau gitu dia, dibawa ke depan Ka'bah. Akhirnya apa? Dibawa keluar dari persembunyiannya, dibawa ke Masjidil Haram. Ketika posisinya sudah antara rukun dengan makam Ibrahim, anggap ini ya, mana Ka'bah, ini Ka'bah, ini makam Ibrahim. Antara itu Pak, disitulah orang-orang ya berbaiat kepada beliau nanti. Berbaiat artinya apa? Bersumpah setia. Kayak kita kan seperti apa bersumpah setia? Kalau dulu kan kayak kalau yang belum Barat itu kan pernah dianggap. Ada pula gayanya yang kayak Turki itu duduk bersimpuh. Pokoknya menyatakan diri bersumpah setia kepada sosok. Kami akan bersumpah setia taat kepada Anda dan seterusnya. Intinya berbaiat. Posisinya di antara rukun yang tadi mungkin sebelumnya itu dengan makhluk Ibrahim. Jadi kalau ada orang ngaku pakai video saya Imam Mahdi, orang samping ini lalu lalang aja ya sudah, bukan Imam Mahdi itu. Pastikan itu. Dan ingat catatannya Pak, karihun, tak mau dia. Berarti dipaksa orang dia waktu itu. Dengan ciri-ciri yang sudah pasti bahwa ini sosoknya, orang memaksa beliau, tolonglah. Kalau kita mungkin, tolonglah Mas Bo, yang disebut Nabi itu kau, tolonglah. Kami angkat engkau jadi pemimpin. Engkau yang disebut Nabi itu. Jawabannya, dah, mau saja. Itulah ibaratnya. Minta dia punya minta Pak, yang Imam Mahdi palsu. Baik, kemudian ciri yang ke-14, yub'atsu ilaihi ba'da al-mubayah ba'tsun min asy-Syam. Setelah beliau dibaiat Pak di kota Mekah, di Haram itu antara makam Ibrahim dengan rukun sudut Ka'bah itu, langsung ada satu katakanlah tentara gitu, pasukan yang itu dikirim dari negeri Syam.
Syam itu bukan Syria saja Pak. Syam itu termasuk Yordania sekarang, masuk Palestina juga. Jadi Palestina itu Syam juga. Jadi bukan Syria, negara Syria saja. Sekitar itu daerah beberapa negara yang masuk. Ada nanti seorang penguasa, kalau saya tak salah namanya As-Sufyani, mengirim pasukan untuk membunuh beliau. Ketahuan nanti, udah muncul Imam Mahdi di Mekah. Kata penguasa yang di Syam ini, dikirimnya mungkin pasukan elitnya. Kalau kita mungkin Kopassus, Raga mungkin. Tapi apa terjadi Pak? Fayukhsafu bihim bil baida inda Dzil Hulaifah. Ketika sudah sampai ke sebuah lembah, yang lembah itu ada di Dzil Hulaifah namanya, Allah benamkan pasukannya ke dalam tanah. Allah belah tanah. Pasukan itu dari pangkal ke ujung dimasukkan Allah. Nanti disebutkan kata berikutnya, hanya 2 orang yang selamat. Di pasukan yang dikirim itu taruhlah 300 pasukan elit namanya, baret merah, dan hijau, tak tahu kita tahu, dengan persenjataan lengkap. Allah benamkan ke dalam tanah. Hanya 2 orang yang selamat. Kemudian Pak, tanda-tanda yang ke-15, tun'abul ummah, umat Islam nanti itu akan bergelimpang dengan kenikmatan, baik itu yang taat atau yang tidak taat. Jadi preman dia atau tak preman, soleh dia atau tidak, tapi umat Islam ya itu akan bergelimpang harta, bergelimpang kemewahan dunia. Tadi yang saya sebut dengan keadilan ekonomi merata. Di sini digambarkan Pak, bumi, hasil bumi itu melimpah. Jadi semua ditanam berbuah. Ciri yang ke-16, yaji'u ba'da'an, setelah nanti muncul beliau, kemunculan beliau itu nanti diiringi dulu, artinya sebelum kemunculan Imam Mahdi itu akan muncul terlebih dahulu pasukan juga yang benderanya hitam, Raya Sud. Jadi ada satu pasukan yang sini digambarkan dari hadis itu ya, bendera ininya, bendera apa namanya itu? Kalau pasukan itu ada bendera khusus ya. Bendera khusus pasukan ini itu warna hitam Pak. Dari mana datangnya? Min kibalil masyriq, dari arah timur. Timur mana? Ya tentu timurnya Madinah atau Mekah. Kita kan Sumatera kan, timur kita mana? Timur kita, timur Sumatera kan Papua, Hari Jaya. Barat kita ya Mekah sana. Nah timur di sini itu kalau kita sekarang Mekah gitu pokoknya, Sumatera ini Mekah atau Madinah, ya berarti timurnya adalah itu langsung aja Mekah, Madinah itu atau Jazirah Arabia itu. Timurnya ya arah ke sana, ke India, apa lagi Pak? Afghanistan. Nah itu. Baratnya dia ya Afrika sana. Maka kan ada sosok yang mengatakan nanti di Afghanistan gitu, Taliban gitu, dan seterusnya. Terserah, pokoknya pasukan yang datang itu nanti benderanya hitam dan muncul dari arah timurnya kota Mekah atau Madinah. Yang di sini digambarkan apa? Digambarkan yaqtuluna qatlan lam yaqtulhu qaum.
yang kekuatannya luar biasa. Kalau perang itu tak tertandingi. Semangat juang perangnya itu belum pernah seperti itu. Dan singkat cerita Pak, ini sekaligus ciri yang ke-17. Takhruju nasun minal masyriq fayuwatti'una lahu sultana. Pasukan itu juga lah nanti yang menjadi pasukan Imam Mahdi yang akan mempersiapkan pemerintahan Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Jadi kita lompat sedikit. Imam Mahdi itu nanti beritanya kan dari kota Madinah ke Mekah. Mulai dia dibayar di Mekah. Terus nanti dia akan diboyong dari Mekah ke kota Baitul Maqdis. Disitulah nanti pusat pemerintahan beliau mengatur dunia. Nah, sebelum kemunculan beliau, itu Baitul Maqdis itu sudah dikuasai oleh umat Islam dan dipersiapkan untuk Imam Mahdi. Ibaratnya diboyong dijemput. Lapor Tuan Mahdi, kami sudah persiapkan pemerintahan Tuan di Baitul Maqdis. Nah, bawa. Kemudian ini yang kesambungan yang tadi, ciri yang ke-18, takhruju rayatun sudun min Khurasan. Di riwayat, ada riwayat yang menyebutkan langsung Pak, Khurasan. Kalau tadi riwayatnya dari sebelah timur munculnya pasukannya. Kalau riwayat ini menyebutkan Khurasan. Khurasan itu ya wilayah-wilayahnya Iran sekarang itu. Kan timur juga tuh. Timurnya Arab Saudi. Wa ta'ti suhbatul Mahdi ila Baitul Maqdis. Dan pasukan itulah yang akan menemani Imam Mahdi ke Baitul Maqdis. Dijemput, dikawal sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian yang tadi, berapa lama Imam Mahdi nanti di Baitul Maqdis? Nah, itu disebutkan tadi 7 tahun. 7 tahun dia bisa memimpin dunia adil Pak. Itu kan sudah di luar kemampuan ya. Itu tanda beliau juga kan. 7 tahun memimpin dunia aman, sejahtera, merata, kesehatan segala macam. Kawan dah 2 periode. Berapa tuh? Ya kan, kawan 2 periode. Nah, masih juga nambah keturunannya. Ngaku-ngaku Imam Mahdi kan kacau. Baik, kemudian Bapak Ibu itu rahmatnya Allah, ciri yang ke-20 ini juga menggambarkan tadi tentara pasukan yang datang dari Syam itu datang ingin membunuh beliau setelah beliau dibaiat. Kemudian digambarkan di sini nanti pasukan itu tenggelamkan ke dalam bumi. Kemudian yang selamat itu cuma 2 orang. Nah, yang selamat cuma 2 orang. Yang 2 orang ini, satu dia nanti balik melapor ke tuannya yang di Syam. Satu orang lagi dia ke Imam Mahdi ngasih tahu. Ini ceritanya nggak runut, nggak semua runut Pak. Kayak ini nggak runut, ini balik ke belakang lagi. Kemudian bagaimana sifat Imam Mahdi, sikap dan pandangan Imam Mahdi terhadap materi duniawi? Gila harta anak dia atau gimana nih Pak? Ciri beliau yang ke-11, yang ke-21, yahsul mala hasiyat wa la ya'udduhu 'adda. Digambarkan Imam Mahdi itu nanti digenggamnya harta atau kayak uang, digenggamnya. Terus apa ini kitanya? Itu menggambarkan beliau tidak gila harta, beliau tidak materialistis dan seterusnya. Artinya beliau tidak berpoya-poya dan tengok duit itu biasa aja. Itu istilahnya. Jadi kalau dia mengaku Imam Mahdi minta iuran, ada Pak dulu minta iuran ya. Nah, kamu harus bayar setorannya sekali sebulan sekian. Tergantung strata ekonomi. Kacau, golpennya sekian, kalau bisnismen sekian. Nah, beliau digenggamnya hartanya. Terus
dia tidak diberikannya perhatian yang berapa. Kemudian Pak, berikutnya nanti akan ini ciri yang ke-21, satakuna fitnah la yuhda minha janibun illa jasin saja. Ini mundur lagi nih. Nanti sebelum kemunculan beliau, umat ini bingung sebingung-bingungnya. Tidak ada tempat bergantung, tempat minta mengingin, minta tolong itu tidak ada. Kacau, komplit di mana-mana. Pokoknya tidak ada yang bisa, pemimpin itu tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Nah itu istilahnya. Kacau, komplit. Saat itu nanti akan muncul seruan di langit. Jadi tiba-tiba ada suara nanti mengatakan inna amirakum fulan. Artinya akan ada bimbingan dari Tuhan, ada seruan dari langit. Ini apakah seperti apa bentuknya nanti kita awal. Tapi di sini sebutkan ada panggilan dari langit yang isi panggilannya itu pemimpin kalian adalah Imam Mahdi. Apakah itu nanti pengumuman dalam artian stelit segala macam itu Allah? Kan ini langit juga. Atau betul-betul suara malaikat pokoknya Allah alam. Tapi akan ada semacam pengumuman begitu yang menyatakan bahwa pemimpin kalian Imam Mahdi. Kemudian nanti ketika Imam Mahdi kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ciri yang ke-23, yakhruju wa ala ra'sihi imamah. Nah, beliau ketika nanti di baiat itu dengan menggunakan pakai imamah, sorban. Datang pula orang pakai apa tuh, bangkolan, belangkon, muncul depan Ka'bah pakai belangkon. Oh boy, Imam Mahdi apa itu? Imamah, pakai sorban. Kemudian nanti ada yang menyerukan, jadi ada yang memanggil Hadzal Mahdi. Nah ini dia Imam Mahdi itu Khalifatullah fattabi'u. Jadi diumumkan berarti. Jadi ketika beliau di baiat itu pakai sorban, kemudian dia tampil, langsung diumumkan inilah dia Imam Mahdi, khalifah Allah, mari kita ikuti. Nah itu nanti deklarasinya mungkin publikasi. Kemudian ciri yang berikutnya, yakhruju wa ala ra'sihi malakun yunadi. Nah ini lebih rinci lagi Pak. Jadi yang mengumumkannya ketika dia sudah keluar itu pakai sorban itu malaikat sambil menyeru hada mahdi fattabi'u. Artinya yang mengumumkan berarti malaikat. Mungkin suaranya kan. Mustahil nggak kita mendengar suara malaikat? Nah mustahil. Zaman sahabat kan malaikat itu menyamar jadi manusia biasa, jadi tidak ada yang aneh itu. Mungkin suara terdengar dari langit yang bunyinya pengumuman inna hadza mahdi fattabi'u. Ini betul-betul Imam Mahdi, ya ikutilah. Berarti itu semacam apa ya, pengakuan lisensi di langit itu. Jadi kalau ada orang mengaku Imam Mahdi di banyak agak sedikit 20 orang mungkin kocok-kocoknya, tidak ada suara terdengar dari langit lisensinya, itu masih bohong kan? Nah, kan bisa aja contoh Pak, nama bisa dipalsukan, pakai sorban tadi, bisa juga pakai sorban dia, boleh pura-pura anak mau diseret juga, bisa juga. Tapi yang gimana? Suara dari langit yang bunyinya ini Imam Mahdi, betul-betul Imam Mahdi, tak tahu ini ikuti. Nah, itu tak ada nanti. Kalau diumumkan dicorong masjid, tak ada. Kan malaikat suaranya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Imam Mahdi itu nanti ciri yang ke-25, dialah penutup agama Islam ini. Jadi yang membuka ajaran agama kita Nabi, yang membawanya gitu. Nanti beliau juga lah yang menjadi penutupnya. Kemudian yang ke-26 Pak, 26 dia semuanya 62. Ini teknis baiatnya. Yubayi'uhu baina rukni wal maqam iddah. Jadi nanti Bapak Ibu, beliau akan dibaiat antara
Ka'bah dengan makam Ibrahim itu yang membaiatnya itu ada penduduk dari Irak, kemudian ada dari Syam. Nah itu berarti, jadi yang berbaiat ke dia itu ada dari orang Irak, dari Abdal Ahli Syam. Padahal ini wali-wali, jadi dalam ilmu ajaran tasawuf ada semacam pangkat-pangkat, di pendekatan saja. Ada badal namanya, ada kutub. Badal itu semacam derajat kewalian. Yang paling tinggi itu kutub, kalau tidak salah. Kutub, pemimpinnya para wali. Dia nomor satunya itu. Yang di bawah itu ada yang abdal atau badal sebenarnya. Itu nggak bisa didapatkan itu dengan usaha, nggak bisa. Itu anugerah Tuhan. Imam An-Nawawi disebutkan beliau termasuk wali yang dia levelnya badal, abdal. Diriwayatkan dari muridnya kalau saya tak salah, menjelang kematiannya, menjelang beliau meninggal, beliau diangkat menjadi badal itu, menjadi derajatnya menjadi wali yang tingkatannya wali abdal. Kemudian berikutnya Bapak yang dirahmati Allah, ciri yang ke-27, berapa orang nanti yang berbaiat? Yang berbaiat ke beliau itu 314. Sampai situ riwayat 314 orang. Yang di dalamnya ada perempuan, tidak laki-laki semua, ada perempuan. Ke-28, sisi 28, Sahibu rayati al-fata at-tamimi. Yang jadi panglimanya nanti, panglima perangnya itu adalah seorang pemuda yang nasabnya at-tamimi. At-tamimi itu nisbah, yang dia datang dari Masyriq. Jadi pasukan datang dari arah timurnya kota Mekah, Madinah itu nanti, itulah komandannya, itu nanti yang menjadi panglima perang beliau. Baik, itu Pak informasinya. Kita sampai di ciri yang ke-28. 28 tidak muntah-muntah lagi kita membuktikan orang lain. Jadi hati-hati Pak, jangan tertipu dengan pengajian orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi. Ke Mekah tak pernah ngaku Imam Mahdi. Sudah ada. Jadi sudah dua kita bahas sumber-sumber kesesatan yang banyak beredar di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.